Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas pelajaran yang ke-37 dari hak yang ke-37. Judulnya adalah Haqqul Buyut. Haqqu al-Buyut artinya hak rumah. Hak rumah. Di rumah ada haknya. Dan apa hak-hak rumah yang harus kita perhatikan? Kita insyaallah akan bahas dalam pertemuan ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rumah adalah makanul qarari wal istiqrar was sakani wa tuma'ninati wa hifdzil anfusi wal amwali wal a'rad. Syekh hafizahullah berkata, rumah itu adalah tempat tinggal yang kita butuh ketenangan di dalamnya. Di rumah tempat kita mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan tempat untuk menjaga jiwa atau diri, tempat untuk menjaga harta, juga kehormatan, rumah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwa rumah adalah merupakan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kaum mukminin secara khusus. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-80 sampai 83 kita perhatikan. Allah berfirman di surat An-Nahl 80 sampai 83. Allah berfirman, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin, yang artinya Allah telah menjadikan untuk kalian dari rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal, sakana, tempat yang nyaman untuk dihuni. Dan Allah menjadikan untuk kalian dari kulit-kulit binatang ternak
buyutan, rumah-rumah atau kemah-kemah. Tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum, yang kalian terasa sangat mudah untuk membawanya ketika kalian berjalan, ya, mengadakan safar atau jalan atau ketika kalian bermukim. Wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha, dan dari bulu domba, bulu onta, dan bulu kambing Allah juga jadikan sebagai alat-alat rumah tangga dan sebagai perhiasan sampai batas waktu tertentu. Wa mata'an ila hin. Di ayat yang ke-80 Allah Subhanahu wa taala sedang memberi informasi, menghabarkan pada kita itu merupakan kenikmatan. Yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan rumah-rumah untuk tempat tinggal, kemudian juga kulit-kulit dari binatang ternak bisa dijadikan rumah atau kemah yang bisa dibawa. Nah, kita kalau kemah kan gunakan, ada sebagian dari kita kaum muslimin gunakan kulit-kulit binatang itu. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan untuk kalian dari apa yang telah Allah ciptakan dhilala, tempat bernaung, wa ja'ala lakum minal jibali aknana, dan Allah menjadikan untuk kalian tempat tinggal dari gunung-gunung, wa ja'ala lakum sarabila, dan Allah jadikan untuk kalian pakaian taqikumul harra, yang bisa menjaga kalian dari kepanasan, wasarabila taqikum ba'sakum, dan Allah jadikan pakaian untuk menjaga kalian dari peperangan. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum, Allah katakan demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atas kalian. La'allakum tuslimun, mudah-mudahan kalian berserah diri. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balagul mubin. Kalau mereka berpaling, maka sesungguhnya bagi Anda wahai Muhammad al-balagul mubin. Al-balag al-mubin, hanya menyampaikan risalah dengan jelas. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha, mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkari. Wa aktsaruhum al-kafirun, dan kebanyakan dari mereka itu kafir atau ingkar. Surat An-Nahl ayat 80 dan 83. Dari ayat-ayat ini ikhwani fillah kita mengetahui bagaimana nikmat rumah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dan hendaknya kita bersyukur. Kemudian ikhwani fillah, Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau bersabda dalam hadis yang hasan, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Berbahagialah orang yang bisa menjaga lidahnya, orang yang betah di rumahnya, dan orang yang menangis akan kesalahan-kesalahannya, yakni akan dosanya, menangisi dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwati fillah
dalam hadis yang dihukumi hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, menjelaskan di sini bahwa orang yang betah di rumah ini bahagia. Tuba, kata Rasulullah SAW, berbahagialah, kata Rasul, liman malaki lisanahu wa wasi'ahu baituhu. Rasulullah SAW sebutkan orang yang betah di rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang hasan, salamatur rajuli fil fitnati an yalzama baitahu. Keselamatan seseorang dalam masalah fitnah hendaknya dia melazimi rumahnya, tinggal di rumahnya, tidak keluar. Orang yang tinggal di rumah lebih selamat daripada orang yang sering keluar dari fitnah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam banyak hadisnya, saya tidak sebutkan di sini, ikhwan, karena cukup dengan beberapa dalil yang telah saya sebutkan. Saya akan membacakan di sini perkataan Syekh. Beliau berkata, al-buyutu hiya makanu qararil mar'ati wa hifdhiha. Rumah itu adalah tempat tinggalnya wanita dan untuk menjaga wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna fi buyutikun. Hendaknya kalian wahai para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Jangan sering keluar. Jadi wanita yang sering keluar tidak bagus. Al-bait, kata Syekh, kata penulis, huwa labnatul asasi lil mujtama'il muslim. Jadi batak dasar, ya, bangunan dasar bagi masyarakat muslim. Fahuwa bimanzilatil qalbi minal jasad. Kedudukannya seperti hati dari jasad. Rumah ini, rumah, ya, adalah merupakan dasar bagi masyarakat, sebuah masyarakat. Kalau rumah-rumah itu bagus, orang-orangnya, maka masyarakat itu bagus. Fa idza salahal qalbu salahal jasadu kulluh. Kalau hati itu baik, maka jasadnya akan baik semuanya. Kebalikannya, wa idza fasadal qalbu fasadal jasadu kulluhu. Kalau hati itu rusak, maka jasad akan rusak. Wa kadzalikal buyut, demikian juga rumah. Idza salahat salahal mujtama' wa idza fasadat fasadal mujtama'. Kalau rumah-rumah itu baik, masyarakat baik. Kalau rumah-rumah itu buruk, maka masyarakat buruk. Kemudian ikhwati fillah, Syekh Shalih Thaha Abdul Wahid Abu Islam hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau dan menyembuhkan beliau dari sakitnya. Beliau hafizahullah berkata, di antara yang menyebabkan beliau berbicara tentang hak rumah itu ada beberapa perkara. Beliau sebutkan ada 4 perkara di sini. Ada 4 perkara. Perkara yang pertama, kenapa beliau menyebutkan hak rumah? Kata beliau yang pertama, anna katsiran minan nasi la yash'uruna bis-sa'adati wa tuma'ninati was-sakani wal-qarari wal-istiqrari fi buyutihim wa la ya'rifuna mas-sabab. Kata beliau, banyak sekali manusia yang tidak merasakan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan di rumah-rumah mereka. Wala ya'rifuna mas-sabab, dan mereka tidak tahu apa sebabnya. Jadi beliau katakan ini sebab perkara, sebab pertama, perkara yang pertama, banyak dijumpai
manusia tidak nyaman, tidak senang, tidak betah tinggal lama-lama di rumahnya. Dan mereka nggak tahu apa sebabnya. Oleh karena itu beliau terdorong dengan sebab ini untuk nulis hak rumah ini. Perkara yang kedua yang beliau sebutkan, anna katsiran minan nas i'tada 'alaihim asyaitanu wa 'ala auladihim bil massi was sar' wa la ya'rifuna aidan ma huwa as-sabab. Banyak sekali manusia didolimi oleh syaitan, ya. Begitu juga anak-anaknya. Ada yang kesurupan jin, penghuninya dan anak-anaknya kesurupan apa? Jin, as-sar'. Dan mereka tidak tahu apa sebabnya. Mereka pun tidak tahu apa sebabnya. Ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, kata beliau, anna katsiran minal buyuti la tadkhuluha al-malaikatu wa la ya'rifuna aidan ma huwa as-sabab. Banyak rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh para malaikat. Banyak rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Dan mereka juga tidak tahu apa sebabnya. Kemudian al-amru ar-rabi', perkara yang keempat, beliau katakan, anna katsiran minan nasi la yata'addabuna bi adabil buyuti ka'adabil isti'dzani wa ghairiha. Banyak sekali manusia yang tidak beradab dengan adab rumah. Nggak ngerti bagaimana adab masuk keluar rumah. Adab rumah nggak paham, dan ini banyak manusia nggak paham. Masuk nyelonong saja, keluar saja. Yang lebih parah lagi kalau rumah orang masuk nyelonong saja, ya. Banyak. Ini harus dikasih tahu dan diajarkan. Seperti adab minta izin untuk masuk atau keluar dan yang lainnya. Jadi banyak beberapa 4 perkara yang disebutkan oleh muallif di sini, ikhwati fillah, yang mendorong dia untuk menulis hak rumah atau berbicara tentang hak rumah. Oleh karena itu seorang muslim harus tahu apa itu hak rumah. Oleh karena itu ikhwati fillah, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca dalam pertemuan yang mulia ini apa saja hak-hak rumah. Awalan, yang pertama, hak rumah yang pertama adalah an nu'assisaha ala taqwa minallah. Ini hak yang pertama. Kita bangun di atas asas ketakwaan kepada Allah. Kita bangun di atas dasar takwa. Ini hak yang pertama, harus kita ingat selalu. Ya, kita bangun rumah kita, asasnya takwa, sangat penting. Kalau ingin kita senang masuk di rumah, ya, betah di rumah, bangun di atas ketakwaan. Bagaimana? Kita perhatikan. Syekh berkata di sini, al-muslimul aqil alladhi yuridu an yas'ada fi baitihi ma'a zawjatihi wa auladihi. Orang muslim yang berakal, yang ingin bahagia di rumahnya bersama istri dan anak-anaknya, huwallazi yabni baitahu minal malil halal. Dialah yang membangun rumahnya dari harta yang halal. Ini yang pertama kali yang harus diperhatikan.
Ketika kita ingin membangun rumah, perhatikan dari mana harta kita. Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Kalau dari yang halal, ini dasar kebahagiaan. Kalau dari yang haram, maka dia akan mendapatkan kesempitan. Karena tidaklah sesuatu yang haram melainkan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ingin membangun rumahnya, dia lihat bagaimana hartanya, dari mana dia dapatkan. Kemudian Syekh melanjutkan perkataannya, ba'idan anil israfi wat tabdziri wal mubaha, menjauhkan diri dari berlebih-lebihan, dari menghambur-hamburkan harta, dan mubahah, berlebih-lebihan, bermegah-megahan dengan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, di antaranya ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan, innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, apa dalilnya? Syahidnya adalah innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Surat apa? Al-A'raf ayat 31. Dan Allah pun berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27, wala tubadzir tabdzira, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Allah berfirman, dan janganlah Anda menghambur-hamburkan harta, sesungguhnya orang-orang yang boros, yakni menghambur-hamburkan harta, mereka itu, kata Allah, ikhwana syayatin, mereka adalah saudaranya syaitan. Na'udzubillah. Ya, kita lihat Allah khabarkan dalam ayat yang mulia ini bahwa orang-orang yang suka menghambur-hamburkan hartanya, boros, adalah kawan-kawannya syaitan, ikhwannya, saudara-saudaranya, saudaranya syaitan. Kenapa? Allah berfirman, wa kana syaitanu li rabbih kafura, syaitan itu sangat ingkar kepada Rabb-nya. Orang yang menghambur-hamburkan harta adalah orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, orang yang mengkufuri nikmat Allah. Dia tidak tahu kalau banyak orang yang kekurangan, ya, atau tidak mau tahu. Ini lebih parah lagi, ya, daripada dia hambur-hamburkan hartanya maksudnya, salurkan kepada yang lebih bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Di dalam hadis yang hasan sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma inna kulla bina'in wabalun ala sahibih illa mala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ketahuilah, sesungguhnya setiap bangunan itu merupakan bumerang bagi pembangunnya. Subhanallah. Kata Rasul SAW, ketahuilah, sesungguhnya setiap bangunan merupakan kecelakaan bagi pembangunnya.
Ini hadisnya hasan sahih, ikhwan fillah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Illa mala. Maksudnya mala budda minhu. Kecuali yang mesti dilakukan. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu, ikhwani, bahwa setiap bangunan bisa menjadi bencana bagi yang membangunnya. Ala lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang mesti dibangun. Kemudian dalam hadis yang sahih diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, juga Ibnu Hibban, dan Al-Imam Tabrani, juga Al-Baihaqi, ada dalam Sahih Ibnu Majah. Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, innal 'abda la yu'jaru fi nafaqatihi kulliha illa fit turab atau qala fil bina. Sesungguhnya seorang hamba dia mendapatkan pahala dari nafkahnya, jadi apa yang diinfakkan dari hartanya, apa yang dikeluarkan dari hartanya, illa fit turab, kecuali dalam masalah tanah, kata Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Dalam riwayat yang lain atau lafaz yang lain Rasul berkata illa fil bina, kecuali dalam masalah bangunan. Masalah bangunan tidak dapat pahala. Ini maksudnya adalah kalau bangunan tersebut berlebih-lebihan, tabdzir, kata ulama, hadis ini dibawa maknanya adalah bangunan yang tidak ada kebutuhannya, yang tidak dibutuhkan, ya. Akan tetapi kata ulama, man wassa'a baitahu biduni israf wala tabdzir fala itsma alaih. Orang yang membuat bangunannya luas tanpa menghambur-hamburkan harta dan memang ada kebutuhannya, tidak berdosa. Nah, ini hadis ini mengingatkan kita semua, ikhwani fillah, ya, yang punya banyak rumah yang kosong dianggurkan, ya, cuma dihuni oleh tikus dan semut, ya. Nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak pada hari kiamat, ya. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rumah dibangun di kota ini ada, kota sana ada, kota sono ada, ya. Rumahnya gede-gede nggak diisi, nggak ditempati, ya. Ini nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segera sebelum meninggal berpikir, jangan sampai menjadi bumerang. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma inna kulla bina'in wa balun ala sahibihi. Ketahuilah setiap bangunan merupakan bencana bagi pembangunnya. Kalau tidak ditempati, jual atau digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, misalkan sebagai rumah Quran, kan manfaat, ya kan? Rumah Quran, rumah tajwid, rumah apa lagi? Rumah tahfidz, terus rumah apa lagi? Ya, dan seterusnya yang manfaat. Tapi kalau dikosongkan, itu tempatnya jin. Ya, banyak di situ, angker. Ya, rumahnya besar, tapi kosong dari pemiliknya. Ya, ini dunia, ya, ini dunia. Tapi kita lihat ada sebagian saudara kita, rumahnya kecil, petakan, nyewa lagi, orangnya berjubel-jubel, ya. Nah, hendaknya orang yang punya rumah tidak digunakan, lihat saudara-saudara kita yang berjubel-jubel, kan gitu, ya. Anaknya sama keluarganya di teras semua tidurnya,
Ya, banyak begini, yang begini banyak. Oleh karena itu bersyukurnya kita dengan apa yang Allah berikan dari harta untuk jangan ditabdzirkan, jangan boros, jangan boros. Sekali lagi, setiap apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, ya, kita bangun rumah kita di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan cara apa? Bangun dengan harta yang halal, bukan dengan riba, bukan dengan korupsi, bukan dengan cara mencuri, bukan dengan cara ngerampok, tapi dengan yang halal, dengan yang halal. Ini yang pertama. Dan juga bangunnya tidak berlebihan. Ya, apa fungsinya ada menara di atas rumah? Ya, nggak ada fungsinya. Bikin menaranya saja bisa bikin 3 rumah orang miskin, bahkan lebih. Ya, nggak ada fungsinya. Nah ini. Kemudian dinasihatkan oleh Syekh dalam membangun rumah kita di atas ketakwaan. Kita perhatikan. Wa kadzalika 'alal muslim an yu'assisa baitahu bizawjati shalihah. Bagi muslim membangun rumahnya dengan asas cari istri yang salihah. Ya. Ini bagi yang belum nikah perhatikan, bagi yang sudah nikah dapat istri yang salihah, alhamdulillah. Kalau melihat istrinya belum salihah, diajari supaya jadi salihah. Supaya jadi salihah, diajak ke majelis ta'lim, ke majelis ilmu, duduk, dengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul SAW, nasihat ulama, insya Allah hatinya lembut. Suruh baca Al-Quran, dengan baca Quran itu hatinya lembut. Ya, suruh puasa, suruh beribadah. Jadi ikhwati fillah, dengan cara apa yang berikutnya, membangun rumah itu dengan cara mencari istri yang salihah, cari istri yang salihah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak untuk dinikahkan dari budak sahaya kalian yang laki-laki atau yang perempuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadhfar bizatid dini taribat yadak. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Biasanya wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena apanya? Hartanya. Kemudian karena apanya? Keturunannya. Terus karena apanya? Cantiknya. Terus karena apanya? Karena agamanya. Karena agamanya. Fadhfar bidzatid din. Pilih karena agama, niscaya kamu akan beruntung, nggak akan merugi. Ya. Jadi pilih wanita itu yang agamanya kuat. Agamanya kuat. Cari cantik dulu, kemudian lihat agamanya. Boleh. Ya. Karena kalau misalkan lihat agamanya kemudian lihat oh nggak cantik, ditolak bukan karena agama kita. Ya. Ini penjelasan ulama.
Penjelasan ulama, boleh. Jadi yang ditekankan di hadis yang mulia ini karena perhatikan agamanya. Lihat, kalau cantik tidak beragama jangan dinikahi. Tapi kalau cantik beragama dinikahi. Ya. Karena agamanya. Karena apalah artinya cantik, ikhwati fillah, kalau nggak beragama? Wanita itu kalau sudah melahirkan dan seterusnya, ya, cantiknya masih ada nggak? Masih? Iya. Terus nanti hilang cantiknya. Ya, udah tua, tinggal keriputnya. Ya enggak? Cantiknya hilang. Tapi kalau karena agama, langgeng. Bahkan semakin hari semakin kelihatan cantik istri karena akhlaknya, agamanya yang tinggi. Dan kebanggaan itu, bangga bukan hartanya, karena bukan hal itu semua, tapi karena agamanya. Banyak sekali ikhwani fillah laki-laki yang tersiksa karena melihat bukan agamanya. Kalau karena hartanya diinjak laki-laki. Ya, ente miskin, saya kaya. Oh, perempuannya bisa gitu. Karena keturunannya, ente keturunan darah merah, saya darah biru. Beda darahnya. Ya, diinjak lagi. Ya. Milik karena cantiknya enggak karena agamanya, juga was-was terus. Was-was setiap hari. Enggak bisa ditinggal. Kalau safar, waduh, jangan-jangan kelayaban nih. Ya? Jangan-jangan kesana kemari nih. Ya? Tenang enggak? Enggak tenang. Tersiksa. Seakan-akan hidup di mana? Di tengah-tengah api. Ya? Akhirnya mau disuruh-suruh sama istri. Istrinya jadi seakan-akan jadi kepala keluarga. Mas, saya kan harus dandan. Saya juga harus kelihatan cantik terus. Waduh, untuk make upnya habis uang belanjanya. Makannya tempe terus. Ya. Kemudian besoknya nasinya doang. Besoknya piringnya doang. Habis buat make upnya istri. Iya. Habis itu kecantikannya bukan buat suaminya. Bermake up dan untuk keluar supaya dilihat oleh manusia. Ya, bukan untuk suaminya. Tapi kalau pulang ke rumah, suaminya di rumah, biasa saja. Pulang kerja, pakainya biasa, dandanannya biasa, bahkan dari kompor. Ya. Kalau keluar, akhi, baunya wangi. Ini maksiat kan? Kalau di dalam sama suaminya bau remason. Hadza musibah hadza. Bukan buat suaminya. Ya, bobal, remason, koyo, semua nempel semua. Iya. Ini nggak bisa membuat bahagia, tidak bisa membuat bahagia suami. Tapi kalau istri yang solehah, masya Allah, apalagi cantik, ya kan? Apalagi pinter, cerdas, pinter masak lagi, masya Allah, ya, pinter masak Indomie, ya. Ceplok telur. Yang penting pintar masak, ya kan? Ya nggak apa-apa, dimasak Indomie, telur. Tapi jangan mie terus, perutnya kembung nanti. Jadi wanita solehah ini, ikhwan fillah, itu senang, menyenangkan hati. Di rumah menyenangkan, pintar dandan.
Ditinggal, tenang. Oh, dia di rumah. Kalau mau keluar izin dulu. Habibi, uridu an akhruja minal bait bas li dirasah, li ta'lim. Ya kan? Silakan, hati-hati pulang lagi, jangan lama-lama, kan gitu. Laporan dulu. Coba kalau misalkan istri nggak soleha, mana ada izin-izin ke suami? Kelayaban keluar ke sana kemari. Kan? Jadi kalau ingin rumah itu bahagia, cari istrinya yang solehah. Begitu juga dengan wanita, cari suami yang soleh. Cari suami yang soleh. Ya, jangan lihat suami yang penting kaya. Ya, datangnya pakai BMW. Ya, Mercy. Kalau yang datang Mercy, matanya lebar, buka toilet. Ya kan? Kalau yang datang Mercy Kill, ya, katanya gitu kan, ditolak. Ini wanita seperti ini, ya, nggak bahagia hidupnya, karena di hambanya harta. Ada duit abang sayang, tak ada duit abang ditendang. Akhirnya minta cerai. Karena apa? Karena nggak ada duit. Ini wanita yang ya nggak apa-apa, cerai juga nggak apa-apa. Soal dapat wanita yang salihah, wanita banyak, kan gitu. Jadi laki-laki juga jangan cengeng. Ada wanita yang saya mau cerai, abangnya nggak punya duit, padahal dikasih duit sedikit ya, nggak secukupnya, dia nggak cukup. Wanita seperti ini memang nggak layak untuk jadi istri. Ya, nggak layak. Ini. Jadi ikhwati fillah, wanita juga harus kalau ingin bahagia di rumahnya cari suami yang soleh, yang bisa memimpin, bisa nyontoh, ya, keteladanannya, sholatnya, ibadahnya, baca Qur'annya, akhlaknya. Ini dulu, insyaallah taala. Ana cukupkan pertemuan ini di sini sampai sini. Insyaallah kita bertemu lagi pada waktunya. Insyaallah melanjutkan tentang hak-hak rumah. Ya, insyaallah taala kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.